Nah, mari kita lihat ini bentuk senyawa yang ada di dalam sabun atau deterjen. Jadi, ya, bentuknya itu terdiri dari dua macam. Ada bola yang berwarna biru ini, ya, dan ada rantai yang panjang, ya. Nah, bola yang berwarna biru ini adalah bagian yang nanti akan larut dalam air. Jadi dia mudah terlarut dalam air. Sedangkan rantai yang panjang ini adalah rantai yang tidak larut dalam air. Ya, nah jadi rantai yang panjang ini nanti yang akan mengikat lemak atau noda-noda atau kotoran ya. Nah, setelah itu nanti akan larut dalam air tuh ya. Jadi setelah dialiri air ya, nanti dia akan terbawa dengan air gitu ya. Makanya mari kita cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sehingga kuman, bakteri dan noda-noda ya itu bisa hilang. Selanjutnya kita lihat ini merupakan tampilan dari lipid atau lemak ya. Jadi lipid bilayers. Nah, ini merupakan lapisan luar dari corona sebagai pelindungnya ya dari virus corona. Nah, ini disebut lipid bilayer karena dia terdiri dari dua lapisan lemak ya. Tuh. Nah, ini tampilan dalam bentuk 3 dimensinya. Seperti itu. Nah, ya, ada dua lapisan, ini lapisan lemak. Nah, kemudian ini adalah protein. Jadi kan tadi virus corona itu terdiri dari lipid, membran lipid, kemudian ada juga protein. Nah, yang bola biru, ya, bola biru itu adalah protein dari sel inang atau nanti sel yang diserang oleh virus coronanya, sedangkan bola merah itu adalah protein virusnya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ketika virus corona itu menyerang sel inangnya, maka nanti protein dari sel inang itu akan dibawa masuk, ya. Jadi akan dibawa atau disebutnya fusion, digabungkan proteinnya itu dengan protein milik dari virus. Nah, ini animasi dalam bentuk 3 dimensinya ya. Selanjutnya, mari kita lihat ini adalah model 3 dimensi dari etanol ya. Jadi alkohol dengan nama kimia etanol terdiri dari dua atom karbon yang diperlihatkan dalam bola berwarna abu-abu. Nah, bisa diputar ya. Kemudian itu ada atom hidrogennya juga ya.
Nah, jadi 2 atom karbon yang berwarna abu, lalu ada atom hidrogen, ya. Atom hidrogennya berarti ada 1, 2, 3 yang berwarna putih, kemudian yang berwarna kuning, ya. Harusnya itu sama warnanya, ya, sama warna putih. Nah, kalau yang merah itu, yang bola merah, itu adalah atom oksigen. Ya, jadi alkohol dengan etanol ini, ya, rumus kimia etanol ini memiliki rumus kimia C2H5OH. C-nya 2, ya, H-nya 5, dan ada gugus OH itu, ya. Jadi gugus fungsinya OH. Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Bertemu kembali dengan Ibu Meta. Nah, tetap semangat dan tetap sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke. Kali ini Ibu akan menunjukkan reaksi antara lemak ya, atau di sini itu Ibu buat dalam bentuk minyak ya, dan beberapa zat yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada sabun ya, beberapa macam sabun, 2 macam sabun, kemudian ada alkohol. Ini alkohol yang 96% dan ini adalah alkohol yang biasa kita gunakan ya, 70% dan tersedia di apotek-apotek. Kemudian ini adalah hand sanitizer yang dikembangkan dan dibuat di Semandua Padalarang. Oke. Nah, apa sih tujuan dari demonstrasi ini? Jadi di masa pandemi ini kita kan diwajibkan untuk 3M ya. Jadi untuk melakukan, salah satunya adalah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer ya, sebagai upaya pencegahan dari penularan virus corona. Nah, kenapa sih kita harus memakai sabun atau hand sanitizer? Nah, jadi virus corona itu bagian luarnya mengandung lemak atau disebut juga sebagai lapisan lipid bilayer ya. Nah, bagian luar dari virus corona ini Ibu misalkan ya, jadi di sini ditunjukkan sebagai minyak ya. Jadi ini minyak ini adalah bagian dari lemak atau lipid dalam golongan kimia ya. Nah, kemudian nanti kita akan tahu ya. Jadi ketika sabun atau hand sanitizer itu mengenai bagian luar dari corona, yaitu lapisan lemaknya tadi yang diperlihatkan dengan minyak ini, nah maka apa yang akan terjadi? Mudah-mudahan dengan kalian mengetahui hal tersebut, maka kalian dan kita semua akan lebih baik lagi untuk melakukan upaya 3M, salah satunya dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Nah, pertama Ibu akan mereaksikan dulu dengan alkohol 70%. Alkohol yang 96%. Tadi Ibu ambil sekitar 4 pipet ya, 4 kali pipet. Jika kita bandingkan ya agak sama ya, tuh ya, jadi mirip. Ini yang 70%, ini alkohol yang 96%. Sekarang kita perlihatkan dengan hand sanitizer. Mirip ya, tuh. Oke.
Nah, tapi terlihat ini partikel-partikelnya itu larut dalam alkoholnya tuh ya, yang bagian bawah nih. Ya, selanjutnya adalah sabun. Tuh ya, ketika kita aduk, lihat ini langsung membentuk suatu campuran. Homogen atau heterogen kalau seperti ini? Ayo diingat lagi. Nah, terakhir kita gunakan sabun juga, tetapi dengan merek yang berbeda ya. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, kalau menggunakan sabun, ini lemaknya itu langsung membentuk campuran yang homogen. Satu lagi ya, untuk pembanding Ibu akan buat. Nah, jadi kita isi minyak dengan, ini adalah air ya, ini air. Nah, kita lihat nih ya, tuh lapisan minyaknya tetap akan terpisah ya. Nah tuh ya, ini warnanya agak keruh, sementara di minyak ini warnanya masih bening gitu ya. Ini bening, ini keruh. Tuh, jika Ibu tambahkan air, tuh ya, langsung membentuk nih ya, tuh membentuk larutan putih nih ya. Nih, larutan putih. Inilah yang disebut dengan emulsi ya. Jadi apa kesimpulannya? Nah ya, berdasarkan hasil percobaan ini, maka apakah sabun itu efektif untuk mencegah kita dari penularan virus corona? Coba dilihat hasilnya ya. Karena membentuk campuran yang homogen, maka sabun ini dapat digunakan untuk mencegah penularan virus corona. Karena lapisan luar ya dari virus corona ini yang berupa lapisan lemak, itu dia akan tercampur atau akan terdestruksi ya oleh sabun gitu ya. Nah, sehingga kalau lapisan luarnya rusak, maka virus pun tidak mampu untuk bertahan hidup ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan alkohol atau dengan hand sanitizer ya. Jadi kan hand sanitizer ini adalah bahan dasarnya alkohol. Nah, kita dapat simpulkan, nah ini ya, jadi karena juga membentuk emulsi, maka bisa juga disimpulkan bahwa hand sanitizer itu dapat digunakan untuk membunuh virus corona. Maksudnya membunuh di sini adalah karena tadi lapisan luarnya yang berupa lemak itu rusak ya oleh alkohol, sehingga dia tidak memiliki pelindung dan akhirnya dia tidak bisa bertahan lama. Nah, namun manakah yang lebih efektif, alkohol 70% atau alkohol 96%? Jawabannya adalah alkohol 70%. Karena kalau yang 96% ini ya,
alkohol ini berarti kan lebih pekat, maka dia akan lebih mudah menguap ya. Jadi kalau kita gunakan sebagai hand sanitizer atau sebagai antiseptik ketika kita gunakan, nah ya, ini kan kandungan alkoholnya 70%. Jika menggunakan 96% maka dia akan lebih cepat menguap. Sehingga belum tentu virus-virus corona ya jika ada di tangan kita itu dia sudah pasti mati gitu. Belum tentu karena cepat menguapnya. Sementara kalau yang 70% itu karena kandungan airnya juga lebih banyak ya, maka itu lebih efektif. Bahkan dari berbagai literatur yang lebih efektif itu adalah kandungan alkohol 60% sampai 80% ya, yang dapat digunakan untuk antiseptik berhubungan dengan virus corona ya. Yang 96% tadi tidak bisa karena dia mudah menguap. Oke, sampai sini dulu. Semoga dengan adanya demonstrasi ini ya, kita semakin mawas diri ya, waspada untuk menjaga kesehatan kita ya. Kemudian melakukan 3M, terutama rajin mencuci tangan dengan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.